Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudillahu wa man yudlil fala hadiyallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa la antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di bulan Muharram awal tahun Hijriah, saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, berarti kita sudah masuk ke tahun baru Hijriah menurut kalender Islam. Kalender Islam yang perhitungannya berdasarkan perputaran bulan dimulai dengan bulan Muharram. Oleh karena itu, kita telah memasuki bulan pertama di tahun baru Islam, maka hendaklah kita membuka tahun baru kita ini dengan ketakwaan dan kesolihan. Tak lupa, kita harus merasa menyesal dan bertaubat atas berlalunya waktu di tahun kemarin yang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mendapatkan keberuntungan pada waktu-waktu tersebut dan tidak pula keridhaan Allah Ta'ala. Tahun yang telah berlalu kemarin bisa menjadi saksi yang membela kita dan bisa pula menjadi saksi yang memberatkan kita di akhirat nanti. Oleh karenanya, marilah kita mengambil bekal yang cukup. Kita persiapkan jawaban yang menandai dan memperbanyak kebaikan pada umur kita yang tersisa untuk menutupi berbagai kekurangan dan ketergelinciran di masa lalu sebelum habis jatah umur kita dan datang malaikat maut untuk menjemput kita. Keutamaan bulan Muharram, jamaah Jumat rahimatullah, di antara nikmat Allah Ta'ala kepada para hambanya adalah Allah menghukumkan musim kebaikan untuk mereka sebagai bentuk penyempurnaan pahala mereka, menambah banyak anugerah Allah bagi mereka. Oleh karena itu, saat musim haji yang diberkahi sudah berlalu, datanglah bulan yang mulia, yaitu bulan Allah, Syahrullah Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang penuh berkah dan keutamaan. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, bulan Muharram termasuk salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketepatan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan peranglah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. At-Taubah 36. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang ayat ini dalam tafsirnya sebagai berikut. Allah memberitahukan bahwa bilangan bulan pada sisinya adalah 12 bulan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lain dari tafsir ayat ini, beliau menjelaskan dari 12 bulan dalam setahun itu terdapat 4 bulan haram. Orang-orang haram melakukan peperangan di dalamnya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat menghormati keharaman bulan-bulan tersebut.
3 diantaranya terletak berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dengan maksud demi kepentingan ibadah haji, sehingga masyarakat Arab bisa melaksanakan haji dan umroh dengan mudah dan aman. 1 bulan sebelum musim haji Dzulqa'dah, 1 bulan untuk pelaksanaan haji Dzulhijjah, dan 1 bulan setelah bulan haji yaitu Muharram, sehingga mereka dapat kembali ke daerah asal mereka dengan aman setelah melakukan ibadah haji. Sedangkan yang keempat adalah bulan Rajab, disebut juga dengan istilah Rajab al-Fard atau sendirian, sebab ia terletak sendiri antara bulan-bulan yang bukan termasuk bulan haram. Disebut juga dengan Rajab Mudror untuk mempertegas keharamannya, sebab suku Mudror memang sangat menghormati keharaman bulan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Janganlah kalian menzolimi diri sendiri dalam bulan-bulan haram, dan janganlah kalian menciptakan peperangan di dalamnya." Kezaliman hanya dilarang di bulan haram, tetapi di sepanjang tahun dan masa, akan tetapi dosa kezaliman akan dilakukan di bulan-bulan haram lebih buruk dan lebih berat daripada bulan-bulan lainnya. Ini seperti larangan berbuat maksiat di Masjidil Haram. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia di jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih." Al-Hajj 25. Perbuatan maksiat adalah haram dan terlarang secara mutlak dimanapun tempatnya. Akan tetapi perbuatan maksiat di Masjidil Haram jauh lebih berat nilai kejahatannya. Maka dari itu dosa perbuatan maksiat di Masjidil Haram dilipat gandakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah kalian menzolimi diri sendiri dan semua bulan sepanjang tahun." Allah kemudian memilih 4 dari bulan-bulan yang ada dan menjadikannya sebagai bulan haram. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah menekankan keharamannya, menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar, menjadikan pahala amal soleh yang dikerjakan di dalamnya juga lebih besar. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Allah SAW berkhutbah dalam hajinya. Beliau bersabda, 1 tahun itu 12 bulan. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram, 3 bulan dari bulan haram itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu Rajab Mudror yang terletak di antara Jumada dan Sa'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abdurrahman An-Nahdi berkata, mereka kaum salaf dahulu mengagungkan 3 jenis 10 hari, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Lataif 84. Di dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan bahwa Qatadah rahimatullah berkata, sesungguhnya Al-Fajr yang Allah telah bersumpah dengannya di awal surat Al-Fajr adalah fajar hari pertama bulan Muharram yang dirinya tahan muncul keluar.
Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa bulan haram yang paling utama adalah bulan Muharram. Al-Hasan Al-Basri rahimatullah, seorang tokoh ulama tabi'in, berkata, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram dan menutupnya dengan bulan haram. Dan tidak ada bulan dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih utama dari bulan Muharram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, nama bulan ini disandarkan kepada Allah, yaitu Syahrullah Al-Muharram. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Syahrullah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Penyadaran bulan Muharram kepada Allah Ta'ala menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyandarkan kepada dirinya kecuali makhluk-makhluknya yang sangat khusus. Sebagaimana disandarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan para nabi lainnya alaihissalam kepada penghambaan kepadanya. Demikian pula disandarkan kepada Allah rumahnya, doa untanya, dan hal ini sebagaimana dalam firman-Nya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu menggunakannya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Hud 64. Dan yang ketiga yaitu disunahkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim tadi, yaitu puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Syahrullah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keempat adalah Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan kaumnya di bulan Muharram. Hal ini sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah lalu melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Maka beliau bertanya, apa ini? Mereka menjawab, ini hari baik. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku lebih berhak atas Musa dibandingkan kalian. Kami berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk penghormatan terhadap hari tersebut. Beliau kemudian berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan untuk berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatina wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syaril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzabin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qullu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillaha wa rasuluh faqad faza fauzan amiza. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mitos bulan Muharram tidak sesuai sunnah. Sebagian kaum muslimin di Indonesia
masih ada yang meyakini bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang membawa sial atau malapetaka. Keyakinan ini hanya berdasarkan cerita turun-temurun tanpa ada sumber yang jelas. Meskipun tidak jelas sumbernya, namun sebagian dari masyarakat Muslim memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang hal tersebut. Akibatnya mereka enggan atau bahkan sampai tidak takut untuk menyelenggarakan pesta pernikahan atau acara hajatan penting lainnya di bulan ini karena khawatir tertimpa malapetaka atau musibah yang tidak diinginkan. Dalam Islam hal ini termasuk kategori tatoyur atau tayyiroh, yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dahulu mereka bangsa Arab sebelum Islam bisa menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya sebagai sa'ih. Bila burung itu terbang ke kiri, maka namakan dengan ba'ari. Kalau terbangnya ke depan disebut natih, dan bila ke belakang maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan ba'ari dan menganggap mujur dengan so'ih, dan ada lagi yang berpendapat lain. Hal ini sangat dilarang dalam syariat Rasulullah SAW bersabda, tiorah itu syirik, dan tidak seorang pun kecuali terkena tiorah ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal. Hadis riwayat Abu Daud 3910, At-Tirmizi 1614, Ibnu Majah 3538, dan Ahmad 3687. Dalam A'mausu'ah Al-Hadisiyah dijelaskan bahwa dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita dari tiorah. Tiorah itu syirik karena ia memang merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Selain itu, tiorah juga merupakan bentuk-bentuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini tersebut dikatakan bahwa tidak seorang pun terkecuali terkena tiorah ini, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghilangkan dari orang tersebut perbuatan yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang bertawakal kepada Allah semata. Selain itu juga dengan melakukan sebab-sebab yang harus dilakukan, kemudian menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menentukan takdirnya sesuai kehendaknya dengan cara yang dikehendakinya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang telah kami sampaikan di khutbah pertama, yang menceritakan saat pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, jelas disebutkan bahwa sebabnya adalah mereka berpuasa untuk mengagungkan hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejahatan Fir'aun dan kaumnya dengan menenggelamkan mereka di laut setelah berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari Bani Israel. Andai mitos ini benar, tentu kemenangan besar karena pertolongan Allah Ta'ala itu tidak akan pernah terjadi, dan memang selalunya mitos itu bertentangan dengan syariat Islam yang lurus dan akal yang sehat. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan diri kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin dari mitos-mitos yang menyesatkan semacam ini. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan tentang bulan Muharram. Semoga memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Bila ada kebenaran di dalamnya, maka itu dari rahmat Allah semata. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan alla min hajin nubuwati. Rabbana la tuzi qulubana ba'da in zadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adlil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi. Ya ayyuzukum la'allakum tazakkarun fadzukurullahal azima yadhurkum wastaghfirullahal azima yastajib lakum wasyuruhu ala ni'amihi yazikum wa lazikrullahi akbar wa aqimus sholah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.